Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menekankan pemerintah untuk pastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi agar tidak terjadi lonjakan harga pangan saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Khalid mengatakan, pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi agar tidak terjadi lonjakan harga pangan saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, Bank Indonesia sebagai leading sektor pengendalian inflasi perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah dan tim pengendali inflasi daerah untuk memastikan pasokan dan distribusi bahan pangan tidak terhambat. Selain itu, Khalid juga meminta pemerintah memastikan para pekerja mendapatkan hak tunjangan hari raya secara penuh agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga-harga kebutuhan pokok, harga-harga kebutuhan makanan yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat, khususnya untuk persiapan berbuka, sahur, dan sebagainya. Karena kalau pasokan ini terhambat, nanti akan terjadi lonjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu masyarakat berharap bahwa hak-hak mereka terkait bonus, terkait THR, tunjangan untuk hari raya ini diterima 100%, tidak ada potongan. Sehingga itu akan memberikan insentif, memberikan dampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Dan tentu ini harus ada assurance, ada jaminan bahwa tunjangan mereka, gaji mereka, kemudian hak-hak THR mereka 100% diberikan secara tuntas. Pemerintah harus menjamin dan memastikan THR diberikan tepat waktu bukan hanya bagi ASN, TNI, dan Polri, melainkan juga bagi seluruh pekerja swasta. Helmi dan Ferdi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup saling bersinergi dalam mengatasi banjir di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan kerap diterjang banjir. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diduga terjadi akibat pendangkalan sungai ini. Kepada Komisi 5 DPR RI, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kondisi pasca banjir yang melanda hampir seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Maros. Persoalan ini sudah berlangsung selama 15 tahun tanpa ada solusi yang memadai dari pemerintah daerah. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, penyebab utama banjir adalah pendangkalan sungai akibat sedimen yang terbawa dari hulu. Karenanya perlu penyelesaian secara menyeluruh agar banjir tidak terus terulang. Ia memastikan Komisi 5 DPR akan meminta Kementerian PU bekerjasama dengan KLH untuk melakukan normalisasi sungai. Nah, ini saya kira penyelesaian masalahnya tidak seharus di Kementerian PU saja, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama tentunya dengan Kementerian KLH juga, karena penyebab sedimen ini, erosi ini tentu karena daerah hutan kita yang sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga dibutuhkan kerjasama antar kementerian lembaga bagaimana agar penyebab banjir ini bisa juga diselesaikan, dan tentunya banjir yang ada itu tugas daripada Dirjen Sumber Daya Air atau dalam hal ini Kementerian PU. Jadi kalau penyebabnya nggak diselesaikan, tentu hal ini akan terus berulang-ulang. Nah, kita harapkan agar supaya tidak berwors dari sisi penggunaan anggaran, ini harus dikerjakan tidak boleh parsial-parsial, tetapi secara seutuhnya. Sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Maros terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter pada pertengahan Februari lalu. Bencana banjir kali ini dicatat sebagai yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Adila dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI lakukan peninjauan ke Bendung Karet Kreng di Lambaro Aceh Besar yang telah usai pembangunan 2 tahun lamanya. Dan kami akan hadirkan informasi saat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. bahwa saya demi Allah, saya bersumpah
dan seadil-adilnya. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, saya sampaikan satu. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 5 DPR RI berharap Bendung Karet Kreng Lambaro Aceh yang dibangun dengan teknologi terbaru dapat bertahan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan menjelaskan, Bendung Karet Krueng Lambaro Aceh Besar menjadi solusi ketersediaan air bersih untuk masyarakat. Menurutnya, pasokan air di bendung tersebut sangat melimpah hingga mencapai 800 liter air per detik. Irmawan berharap melimpahnya air dapat dimanfaatkan oleh Pemda dan PDAM setempat untuk mendistribusikan air bersih langsung kepada masyarakat melalui instalasi PDAM. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan ke Bendung Karet Krueng di Lambaro Aceh Besar yang telah rampung usai pembangunan 2 tahun lamanya. Pembangunan bendungan karet ini kan juga salah satu solusi untuk untuk menjamin pendistribusian air bersih kepada pelanggan, kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur, potensinya masih banyak Pak ya. Masih banyak, kondisi airnya baru terpakai dari hanya sekian liter per detik ya. Dari 800 liter per detik. Jadi masih banyak potensinya. Kita berharap nanti dari pihak pemerintah daerah, termasuk dari pihak PDAM juga akan bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada ini dengan memasang jaringan-jaringan instalasi air bersih ini ke pemukiman masyarakat yang membutuhkannya. Anggota Komisi 5 lainnya Teguh mengatakan, Bendung Karet Krueng dibangun dengan teknologi terbaru yang lebih efisien dan low maintenance. Diharapkan dapat bertahan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Mereka pada saat proses perencanaan sudah melakukan inovasi terhadap teknologi terbaru yang digunakan. Sehingga dengan adanya teknologi baru ini, harapannya bangunan-bangunan infrastruktur baru ini jauh lebih low maintenance dan juga jauh lebih resilient menghadapi tantangan perubahan zaman. Dari Lambaro Aceh Besar, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Komisi 3 DPR RI soroti urgensi penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga beberapa isu keamanan, seperti narkoba dan juga tindak pidana perdagangan manusia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan, pentingnya pengawasan dan penanganan masalah sumber daya alam di Provinsi Riau. Menurutnya, meski terdapat sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, aparat penegak hukum telah menangani kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Komisi 3 DPR RI menyoroti urgensi penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam serta isu-isu keamanan seperti narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan-permasalahan di Riau tentang sumber daya alam, narkoba, bahkan TPPO, kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, ternyata mereka juga APH sudah memproses dan kita menghormati proses hukum dan kita tunggu proses itu, tetapi tentu kita juga awasi hingga prosesnya bisa diselesaikan sampai tuntas. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan seluruh stakeholder untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Ya, kita akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Komisi 3 DPR RI tadi, bahwa penegakan hukum juga harus maksimal, terutama terhadap sumber daya alam, karena sumber daya alam itu jangan sampai total loss begitu besar, dan bahkan kalau bisa zero, karena itu akan nanti muaranya untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi Provinsi Riau, gitu kan? Dan kita akan langsung penegakan hukum, tapi tidak bisa kepolisian sendiri, seluruh stakeholder harus bersama. Oleh karena itu, harapan saya kepada semua tim saya untuk bergabung dengan semua stakeholder terkait, lakukan penegakan hukum yang maksimal. Dari Pekanbaru, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Neti Prasetyani apresiasi gerakan boikot divestasi dan sanksi Indonesia sebagai bentuk menyuarakan keadilan bagi masyarakat Palestina. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI terima aspirasi dari Gerakan Boikot Divestasi dan Sanksi atau disebut BDS Indonesia dalam rangka membahas berbagai persoalan, salah satunya terkait dengan usulan undang-undang boikot. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Neti Prasetyani mengatakan, dirinya mengapresiasi langkah yang dilakukan BDS Indonesia dalam menyuarakan keadilan bagi masyarakat Palestina. Untuk itu dirinya meminta agar BDS menyiapkan kajian rancangan undang-undang yang komprehensif sehingga kedepannya akan menjadi instrumen bagi masyarakat Indonesia sebagai upaya mengantisipasi segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Kita mendorong ke BDS Indonesia untuk melakukan dialog, kajian ya dengan pakar hukum, dengan pakar hubungan internasional, kira-kira apa yang perlu diformulasi jika kita ingin membangun kesadaran masyarakat ya atas kejadian genosid di Palestina ini untuk dituangkan dalam RUU yang tadi mereka sebut juga sebagai RUU yang sifatnya moderat seperti. Ko-inisiator BDS Chapter Indonesia M. Syauki Hafiz mengatakan, BDS akan siap membantu proses penyusunan serta bahan kajian untuk undang-undang pemboikotan agar kedepannya penerapan kebijakan tersebut bisa dapat mencakup skala yang lebih umum yang berkaitan dengan perlawanan terhadap penindasan. Kami berterima kasih atas diterimanya aspirasi kami pada hari ini, terutama karena Indonesia perlu meningkatkan banyak upaya juga ya, karena kita lihat negara-negara lain juga setelah gencatan senjata malah semakin meningkatkan upaya-upayanya, maka sepertinya Indonesia sangat berpotensi untuk mengikuti langkah baik tersebut dari negara-negara lain. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemberangkatan jemaah yang tidak sesuai urutan hingga permasalahan teknis haji di Arab Saudi menjadi sejumlah permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024. Komisi 8 DPR RI berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di tahun 2025 dan mengantisipasinya dengan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain.
hari lahirnya engkau Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang Haji hadir sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Hadirnya revisi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi rakyat Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 barangkali masih terngiang di benak jemaah haji Indonesia. Sebagaimana hal itu terekspos dalam rapat panitia khusus haji DPR RI periode lalu, mulai dari pemberangkatan jemaah yang tidak sesuai urutan hingga permasalahan teknis haji di Arab Saudi. Tim pengawas haji DPR bahkan melihat langsung permasalahan itu, di antaranya fasilitas ramah lansia yang masih kurang, antrian panjang di toilet, kurangnya kasur bagi jemaah, serta penempatan jemaah tidak sesuai maktab. Tahun 2024 telah berlalu. Kini pemerintah tengah bersiap mengurusi penyelenggaraan haji tahun 2025. Segenap permasalahan tahun lalu tentu diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan haji 2025. Itulah yang mendorong Komisi 8 DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh akan memberi kejelasan dan payung hukum bagi lembaga penyelenggara. Salah satunya terkait peran kelembagaan antara Kementerian Agama dan BPH. Sebab permasalahan haji terhitung kompleks dan melibatkan banyak instansi. Mulai dari jamaah, ekonomi, hingga kerjasama antar dua negara. Apalagi ada wacana untuk menggunakan kuota haji dari negara sahabat. Sebetulnya tingkatnya kementerian, karena ada urusan jamaah, ada urusan keuangan haji, ada ekosistem ekonomi perhajian, ada jamaah, itu sebetulnya besar sekali urusannya. Belum lagi MOU dengan pihak-pihak lain. Kalau sekarang kita MOU dengan negara Saudi karena di situ penyelenggaraan, kalau ada pasal yang kerjasama kuota dengan pihak-pihak negara sahabat pengirim jamaah, kita akan MOU lagi dengan negara-negara sahabat. Itu panjang sekali, karena itu sepertinya layaknya Kementerian Haji. Revisi Undang-Undang Haji dan Umroh nantinya akan mengatur persoalan kuota haji khusus dan reguler. Selain itu juga terkait ekosistem ekonomi haji, penggunaan visa haji furoda dan mandiri, digitalisasi layanan haji, hingga solusi penguraian antrian calon jemaah haji. Terkait hal itu, Komisi 8 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi penyelenggara haji.
daripada haji khusus ini ya, asosiasi Ampuri, Satu dan lain sebagainya, itu rata-rata 7 sampai 8 tahun daftar antriannya. Tapi haji reguler itu antriannya kan 20 sampai 50 tahun. Tentunya dalam penyusunan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, tentunya di sini kita melihat bahwa supaya ada keadilan daripada yang pertama tentunya haji reguler itu sendiri, supaya ya bagaimana mungkin ada pendekatan waktu ya, jangan tidak terlalu timpang. Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan revisi undang-undang yang komprehensif dan transformatif. Beberapa aspirasi masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia serta Ormas Islam telah diakomodir, sehingga revisi undang-undang dapat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan haji hingga 10 tahun mendatang. Hanya masukan yang baik-baik tadi, bagus-bagus, jadi bisa melengkapi nanti apa-apa yang sudah kita rumuskan, sehingga nanti benar-benar undang-undang yang kita launching nanti dari revisi ini betul-betul bisa panjang gitu ya. Revisi Undang-Undang Haji merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi calon jemaah Indonesia. Adanya pembaruan ini diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih transparan, adil, dan efisien. Revisi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan bagi rakyat Indonesia yang ingin menunaikan rukun Islam kelima. Museum menjadi salah satu destinasi wisata yang patut menjadi rekomendasi liburan bersama keluarga. Dan selain menarik, berkunjung ke museum juga dapat menambah wawasan kita, dan salah satu museum yang menjadi rekomendasi untuk dikunjungi yaitu Museum Louvre di Abu Dhabi. Seperti apa museum ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap nggak ada? Ada efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas, itu tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun output outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Dibuka pada tahun 2017, Museum Louvre Abu Dhabi merupakan kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Dan sebagai museum universal pertama di Arab, Louvre Abu Dhabi menyajikan berbagai karya seni yang menceritakan sejarah singkat tentang dunia dan agama. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Louvre Abu Dhabi, paduan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern Prancis pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang memukau dunia.
Terletak di Pulau Saadiyat, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Louvre Abu Dhabi adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Museum ini dibuka pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi ikon budaya yang menyatukan berbagai peradaban. Louvre Abu Dhabi memadukan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern ala Prancis. Kubah raksasa yang menjadi ciri khas museum ini dirancang oleh arsitek ternama Jean Nouvel. Menyerupai pola anyaman daun kurma yang menjadi simbol kehidupan di kawasan Timur Tengah. Cahaya matahari yang menembus celah-celah kubah menciptakan efek yang dramatis, seolah-olah pengunjung sedang berjalan di bawah langit berbintang. Salah satu ciri khas Louvre Abu Dhabi adalah temanya yang universal. Museum ini berusaha menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar berbagai peradaban melalui karya seni yang dipamerkan. Bila berkunjung ke sini, pemirsa akan diajak merenungkan sejarah manusia dan hubungan antar budaya. Karya-karya dari berbagai penjuru dunia dan berbagai periode sejarah dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan-lukisan klasik yang memukau hingga artefak-artefak kuno yang penuh misteri. Semuanya berkumpul di satu tempat untuk menceritakan kisah peradaban manusia. Beberapa karya terkenal yang dapat pemirsa temukan di sini antara lain patung Venus de Milo, salah satu patung Yunani kuno yang paling ikonik. Lukisan-lukisan impresionis karya-karya seniman terkenal seperti Monet, Renoir, dan Degas. Artefak dari peradaban Islam, koleksi yang luas tentang sejarah dan seni Islam. Karya seni kontemporer, karya-karya seniman dari berbagai belahan dunia. Louvre Abu Dhabi buka setiap Selasa hingga Minggu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Khusus di hari Kamis dan Jumat, museum ini dibuka hingga pukul 10 malam. Harga tiket Louvre Abu Dhabi dibanderol seharga 63 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp280.000. Bila pemirsa ke Abu Dhabi, jangan lupa mengunjungi museum ini untuk menikmati keindahan seni dan budaya dunia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya ya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 26 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Dirut PT Pertamina Patraniaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Indomobil Prima Energi, serta Dirut PT Vivo Energi Indonesia, guna membahas pasokan BBM di SPBU. Sedangkan pemirsa pada pukul 2 siang nanti Komisi 10 DPR RI rapat kerja dengan Mendikti-Saintek dengan agenda yaitu perkenalan terkait dengan Menteri baru dan juga persiapan pelaksanaan program kerja Kemendikti-Saintek tahun anggaran 2025 dan pembahasan lainnya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.